Baghdad di masa keemasan Islam bukan sekedar hamparan padang pasir dengan onta yang mengunyah kurma, melainkan sebuah kuali raksasa tempat ide-ide dunia digodok hingga mendidih. Di setiap sudut kota, aroma parfum gaharu beradu dengan bau tinta segar dari para penyalin kitab. Namun, pusat dari segala keriuhan itu ada di pelataran Masjid Agung, sebuah arena terbuka tempat para cendekiawan, filsuf, hingga tukang obat berebut perhatian massa. Hari itu, sebuah kegemparan baru mendarat di pelataran tersebut. Namanya adalah Pendeta Theophilus, seorang teolog flamboyan dari Kekaisaran Bizantium yang datang dengan jubah sutra ungu yang begitu berkilau, seolah-olah ia baru saja dicelupkan ke dalam ember berisi permata cair. Theophilus bukan sekedar pemuka agama biasa, ia adalah orator yang menganggap lidahnya adalah pedang paling tajam di seluruh wilayah Romawi. Dengan dada membusung layaknya burung merpati yang sedang pamer, ia berdiri di atas podium kayu yang tinggi, memegang sebuah salib besar yang beratnya mungkin cukup untuk membuat punggung orang biasa encok. Tatapannya menyapu kerumunan dengan keangkuhan yang setinggi langit, seolah-olah penduduk Baghdad hanyalah butiran debu di bawah sepatu mahalnya. Suaranya menggelegar, memecah ketenangan pagi yang biasanya hanya diisi oleh suara tawar-menawar harga kambing. Kalian kaum muslim mengklaim mencintai Sang Al-Masih, tapi kalian mereduksi keagungannya hanya menjadi seorang utusan. Teriak Theophilus dengan nada yang sengaja dibuat dramatis, seolah sedang berakting dalam teater Yunani. Yesus kami adalah Tuhan yang menjelma, sedangkan Isa kalian hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin dua sosok yang kalian sebut sama ini memiliki jurang perbedaan yang begitu dalam? Apakah kalian buta atau hanya berpura-pura tidak melihat keagungannya? Provokasi itu langsung membuat suasana memanas. Para cendekiawan lokal mulai saling berbisik, sementara para pedagang pasar berhenti menjajakan barang dagangan mereka, merasa bahwa hiburan gratis ini jauh lebih menarik daripada menjual panci perunggu. Di pinggir kerumunan, seorang pria dengan sorban yang sedikit miring dan jubah yang tampak perlu dicuci sedang asyik menghitung uang receh di telapak tangannya. Itulah Abu Nawas. Ia sebenarnya tidak punya niat sedikit pun untuk berdebat soal teologi hari ini. Satu-satunya panggilan suci yang ia rasakan saat itu adalah panggilan perutnya yang minta diisi kacang goreng hangat. Namun, ketika teriakan Theophilus mulai menyentuh batas kesabaran logikanya, Abu Nawas berhenti melangkah. Ia menoleh ke arah podium dengan sebelah alis terangkat. Baginya, kesombongan pendeta ini jauh lebih renyah daripada kacang yang ingin ia beli. Dengan senyum tipis yang legendaris, senyum yang sering membuat Khalifah Harun al-Rashid sakit kepala, Abu Nawas mulai menyelinap di antara kerumunan. Ia menyeruak maju, membawa sebuah tongkat kayu tua yang lebih mirip dahan pohon yang hampir patah, siap memberikan pelajaran logika yang tidak akan pernah dilupakan oleh sang pendeta dari Bizantium tersebut. Pertunjukan akal sehat yang dibungkus humor cerdik pun resmi dimulai di bawah terik matahari Baghdad. Di tengah keheningan yang mencekam karena provokasi sang pendeta, Abu Nawas melangkah maju dengan gaya yang lebih mirip orang sedang mencari sandal hilang daripada seorang pahlawan iman. Ia menyelinap di antara jubah-jubah mahal para syekh yang tampak tegang, sambil sesekali bergumam meminta jalan karena kakinya pegal. Kerumunan yang tadinya panas mendadak hening saat melihat sosok yang lebih sering terlihat di kedai kopi daripada di perpustakaan ini mulai mendekati podium. Pendeta Theophilus, yang merasa interupsinya terganggu oleh pria berpenampilan berantakan, menatap Abu Nawas dengan pandangan yang seolah-olah sedang melihat serangga yang salah masuk ke dalam kuil emasnya. "Siapa kau, wahai rakyat jelata yang berani mengganggu khotbah keagunganku?" tanya Theophilus dengan nada yang cukup tinggi untuk membuat burung-burung di atap masjid terbang ketakutan. Abu Nawas berhenti tepat di depan podium, menyandarkan tongkat kayunya yang reot, lalu merogoh kantongnya. Bukannya mengeluarkan kitab atau argumen filosofis, ia justru mengeluarkan sebutir kacang goreng yang tersisa, meniup debunya sebentar, lalu mengunyahnya dengan bunyi yang sangat mengganggu keheningan. "Ah, maafkan aku, Tuan Pendeta yang bajunya sangat mengkilap," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar hingga menunjukkan gigi-giginya yang tampak sangat bahagia. "Namaku Abu Nawas. Aku hanyalah seorang hamba yang otaknya sedikit tumpul, sesedikit sisa uang di sakuku."
Theophilus mendengus sombong. "Lalu apa urusanmu di sini, Abu Nawas? Apakah kau ingin bertobat atau hanya ingin mengemis?" Abu Nawas tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat tulus, namun entah mengapa terasa seperti ejekan halus bagi mereka yang mendengarnya. "Bicaramu tadi sangat menggelegar, Tuan. Begitu keras sampai-sampai kacang gorengku hampir jatuh karena kaget. Tapi sebelum kita bicara soal langit yang tinggi dan rahasia-rahasia malaikat, ada satu pertanyaan sederhana yang terus berputar-putar di kepalaku. Sebenarnya pertanyaan ini sangat bodoh, tapi karena aku memang tidak sepintar dirimu, mungkin kau bisa mencerahkannya untukku." Abu Nawas menatap Theophilus dengan tatapan polos yang legendaris, tatapan yang biasanya menjadi pertanda bencana bagi siapapun yang merasa lebih pintar darinya. "Menurutmu, Tuan yang terhormat, apa sebenarnya perbedaan mendasar antara Yesus yang kau sembah dengan Nabi Isa yang kami imani? Maksudku, jika kita melepas semua perdebatan rumit ini, apa inti masalahnya?" Wajah Theophilus langsung merah padam. Ia merasa pertanyaan itu adalah sebuah penghinaan terhadap kecerdasannya. Ia menggebrak mimbar kayunya hingga debu-debu beterbangan. "Pertanyaan bodoh. Mereka adalah sosok sejarah yang sama. Yesus adalah bahasa kami, Isa adalah bahasa kalian. Tidak ada bedanya secara identitas. Yang ada hanyalah penolakan keras kalian terhadap hakikat ketuhanannya." "Kau hanya sedang mempermainkan kata-kata, Abu Nawas," teriak sang pendeta dengan urat leher yang mulai menonjol. Abu Nawas hanya mengangguk-ngangguk tenang, seolah teriakan itu hanyalah musik latar yang merdu, sambil bersiap mengeluarkan kotak kayu kecil dari sakunya untuk jebakan berikutnya. Abu Nawas tidak sedikit pun merasa gentar melihat wajah pendeta Theophilus yang memerah seperti tomat matang yang hampir meledak. Sebaliknya, ia justru merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat tua. Seolah-olah kotak itu telah melewati 3 dinasti hanya untuk sampai ke tangan Abu Nawas. Dengan gerakan yang sengaja diperlambat agar semua orang penasaran, termasuk seekor kucing pasar yang ikut menonton, ia mengetuk-ngetuk tutup kotak itu dengan jarinya. Kerumunan Baghdad kini menahan nafas, mengira Abu Nawas akan mengeluarkan jimat sakti atau surat rahasia dari langit. "Tenanglah, Tuan Pendeta yang mulia. Mari kita gunakan logika sederhana seharga 2 keping tembaga ini," ujar Abu Nawas sambil tersenyum tenang. Bayangkan, di sebuah kota yang damai, ada seorang pengrajin emas bernama Yusuf. Yusuf ini dikenal oleh seluruh penduduk sebagai pria yang sangat jujur, pembuat perhiasan yang jempolan, dan selalu menyayangi fakir miskin. Itulah identitas aslinya yang diakui oleh tetangga-tetangganya sejak ia masih merangkak hingga ia punya janggut. Abu Nawas berhenti sejenak, membiarkan imajinasi kerumunan bekerja membayangkan sosok Yusuf si pengrajin yang ramah. Lalu, lanjut Abu Nawas dengan nada suara yang naik 1 oktav layaknya pendongeng profesional, datanglah sekelompok orang dari luar kota yang sangat jauh. Mereka mengambil nama Yusuf, tapi mereka mulai bercerita kepada dunia dengan versi yang sangat berbeda. Mereka bilang bahwa Yusuf sebenarnya bukanlah pengrajin emas, melainkan seorang raja pemberontak yang sakti mandraguna. Katanya ia bisa menghidupkan mayat hanya untuk menyembah dirinya, dan akhirnya ia mati karena dikhianati oleh ayahnya sendiri di sebuah hutan rahasia. Abu Nawas menatap mata Theophilus yang mulai berkedip-kedip kebingungan. "Sekarang, aku tanya padamu, Tuan Pendeta yang bijaksana. Apakah Yusuf sang pengrajin yang jujur itu dan Yusuf sang raja sakti itu adalah orang yang sama?" Theophilus mendengus ketus, mencoba mempertahankan wibawanya yang mulai terkikis. Identitasnya mungkin dikacaukan oleh cerita-cerita itu, tapi subjeknya tetap satu. Itu hanyalah masalah bagaimana orang memandangnya, jawabnya dengan suara yang agak bergetar. Abu Nawas menggelengkan kepala pelan, seolah-olah sedang merasa kasihan pada seorang anak kecil yang gagal menghitung jumlah kakinya sendiri. Disitulah letak kelucuan logikamu, Tuan. Jika sifat, hakikat, dan perbuatannya berubah total dari seorang manusia biasa yang rendah hati menjadi sosok ajaib yang mengklaim diri sebagai pusat penyembahan, maka mereka bukan lagi orang yang sama. Nama boleh serupa, tapi sosok yang satu adalah kenyataan, sementara yang satunya lagi adalah karakter fiksi yang dipaksakan memakai baju orang lain. Abu Nawas kemudian menutup kotak kayunya dengan bunyi klik yang mantap, membuat sang pendeta tersentak kaget. "Nabi Isa bagi kami adalah Yusuf sang pengrajin yang asli, hamba Allah yang jujur dan memegang teguh amanah.
sedangkan Yesus dalam doktrinmu adalah sosok yang telah kalian beri pakaian yang bukan miliknya. Kalian menyeretnya keluar dari kedudukannya sebagai nabi yang mulia hanya untuk dijadikan sekutu bagi Tuhan. Bagaimana mungkin kau marah saat aku bilang mereka berbeda, padahal kalianlah yang menciptakan perbedaan itu dengan mengubah status hamba menjadi Tuhan? Kerumunan pun pecah dalam tawa dan gumaman kagum, sementara Theophilus hanya bisa tertegun, merasa baru saja ditabrak oleh sebuah gerobak logika yang ditarik oleh seekor keledai cerdik bernama Abu Nawas. Suasana di pelataran Masjid Agung Baghdad kini terasa seperti sebuah pertunjukan teater yang tiketnya sudah habis terjual. Pendeta Theophilus tampak mulai berkeringat. Bukan hanya karena terik matahari, tapi karena logika pengrajin emas Abu Nawas barusan benar-benar mengunci langkahnya. Ia mencoba merapikan jubah ungu mahalnya yang mulai sedikit miring. Sementara itu, Abu Nawas justru terlihat makin santai. Ia kembali merogoh saku jubahnya yang lusuh, kali ini bukan untuk mencari kacang, melainkan seolah-olah sedang mencari kunci jawaban rahasia dari alam semesta yang terselip di balik remah-remah roti. Tuan Pendeta, jangan biarkan dahimu berkerut terlalu dalam. Nanti jubahmu yang indah itu jadi tidak serasi dengan wajahmu. Canda Abu Nawas yang disambut tawa kecil dari para pedagang buah di barisan depan. Dengarlah Tuan yang terhormat. Perbedaan antara Nabi Isa kami dan Yesusmu bukan sekedar masalah nama atau dialek bahasa. Ini adalah masalah hakikat yang paling dasar, seperti membedakan antara air murni dengan air yang sudah dicampur madu, cuka, dan sedikit bumbu kari. Kelihatannya sama-sama cair, tapi rasanya sungguh jauh berbeda di lidah kebenaran. Abu Nawas menarik napas panjang, mengubah suaranya menjadi sedikit lebih berat dan berwibawa, namun tetap dengan kerlingan mata yang jenaka. Ia kemudian menyitir sebuah ayat dari Al-Quran dengan lantunan yang sangat merdu, seolah-olah setiap kata adalah butiran mutiara yang jatuh ke piring perak. Sesungguhnya, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Abu Nawas menatap Theophilus dengan tatapan yang tajam namun lembut. Lihatlah Tuan Pendeta, inilah bedanya. Bagi kami, Nabi Isa adalah sosok asli yang memegang teguh amanah tauhid sejak masih dalam buayan. Beliau lahir tanpa ayah sebagai mukjizat yang membuktikan kehebatan Allah, bukan untuk membuktikan bahwa Allah butuh teman atau anak. Beliau adalah hamba yang sangat mulia, yang dengan tegas berkata kepada dunia, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah." Abu Nawas melangkah maju satu tindak, membuat Theophilus secara tidak sadar mundur selangkah. Sedangkan dalam doktrinmu Tuan, kalian telah memberikan pakaian yang tidak pernah diinginkan oleh beliau. Kalian memberinya sifat-sifat ketuhanan yang beratnya lebih besar daripada gunung-gunung di dunia. Kalian menyebutnya anak Tuhan, seolah-olah Tuhan butuh ahli waris untuk mengelola alam semesta ini. Padahal, Nabi Isa sendiri selalu bersujud kepada Tuhan yang satu. Jika kau menyebut seseorang sebagai Tuhan, padahal dia sendiri masih butuh sujud kepada penciptanya, bukankah itu seperti menyebut seorang pelayan sebagai pemilik restoran hanya karena ia memakai seragam yang sangat bagus? Theophilus ingin membantah, mulutnya terbuka lebar seperti ikan yang kekurangan air. Namun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Logika Abu Nawas tentang pakaian yang salah itu benar-benar menusuk langsung ke pusat argumennya. Jadi, sambil menepuk pundak sang pendeta dengan ramah, Nabi Isa kami adalah sosok yang kami jaga kemurniannya agar tetap menjadi hamba yang setia. Sedangkan Yesusmu adalah karakter yang kau seret keluar dari kedudukannya sebagai nabi hanya untuk dijadikan Tuhan. Jika subjeknya sudah berbeda sifat begini, bagaimana mungkin kau masih bilang dia orang yang sama? Itu namanya memaksakan ukuran baju yang kecil pada orang yang bertubuh raksasa, Tuan Pendeta. Kerumunan pun bersorak, merasa bahwa Abu Nawas baru saja memenangkan babak pertama dalam duel lidah ini. Mentari pagi menyapa kota Baghdad dengan hangat. Namun suasana di pelataran Masjid Agung terasa lebih panas dari biasanya. Kabar tentang Abu Nawas yang mematahkan argumen pengrajin emas telah menyebar lebih cepat daripada gosip harga gandum. Rakyat Baghdad, mulai dari pemetik kurma hingga pengawal istana, sudah berkumpul sejak subuh untuk menanti kelanjutan adu lidah ini. Pendeta Theophilus hadir dengan penampilan yang jauh lebih megah dari kemarin. Ia mengenakan jubah berlapis emas yang beratnya mungkin setara dengan seekor kambing dewasa,
lengkap dengan sebuah kitab tebal bersampul kulit yang ia dekap erat-erat di dadanya, seolah-olah itu adalah tameng pelindung dari serangan logika Abu Nawas yang tak terduga. Abu Nawas, kemarin kau bicara soal identitas dan pakaian, tapi hari ini mari kita bicara soal kenyataan yang tak terbantahkan. Seru Theophilos dengan suara yang dipenuhi keyakinan baru. Ia berdiri di tengah lingkaran manusia dengan dagu terangkat tinggi. Kau mengakui Isamu melakukan mukjizat, bukan? Abu Nawas yang baru saja tiba sambil menuntun seekor keledai yang tampak lebih mengantuk daripada pemiliknya, hanya mengangguk kalem. Ia sedang sibuk membetulkan posisi sorbannya yang melorot menutupi sebelah matanya. Tentu saja, Tuan Pendeta. Menghidupkan burung dari tanah liat atau menyembuhkan orang buta bukanlah hal yang sulit bagi mereka yang memegang izin dari langit, jawab Abu Nawas sambil menguap sedikit. Theophilos tersenyum penuh kemenangan, merasa telah menemukan celah untuk menghancurkan pertahanan Abu Nawas. Maka dengarlah, hanya Tuhan yang memiliki kuasa mutlak atas hidup dan mati. Jika Isa bisa menghidupkan mayat hanya dengan satu sentuhan tangan, bukankah secara logika ia memiliki zat Tuhan yang mengalir dalam nadinya? Jika kau melihat sebuah benda terbang tanpa sayap, kau akan menyebutnya ajaib. Tapi jika kau melihat manusia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya pantas dilakukan oleh Tuhan, maka kau harus menyebutnya Tuhan. Ia bukan sekedar pesuruh yang mengetuk pintu, ia adalah pemilik kekuatan itu sendiri. Sang pendeta menutup argumennya dengan menghentakkan kitabnya ke podium, menimbulkan bunyi dentum yang membuat keledai Abu Nawas tersentak kaget dan hampir saja menendang keranjang buah di dekatnya. Abu Nawas tidak langsung membalas dengan kata-kata tajam. Ia justru mendekati keledainya, menepuk-nepuk leher hewan malang itu, lalu menoleh ke arah seorang pengawal istana yang kebetulan sedang berjaga dengan gagah di dekat sana. Abu Nawas menatap pengawal itu dengan tatapan penuh selidik, seolah sedang memeriksa apakah baju zirah pengawal itu asli atau hanya polesan. Tuan Pendeta, sebelum aku menjawab soal zat dan nadi yang kau bicarakan, izinkan aku meminjam logika dari pengawal yang kumisnya sangat rapi ini, ujar Abu Nawas sambil menunjuk sang pengawal yang kebingungan. Kerumunan mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apa hubungannya mukjizat Nabi Isa dengan kumis seorang pengawal. Abu Nawas tersenyum misterius, siap meluncurkan analogi berikutnya yang akan membuat dahi Theophilos berkerut lebih dalam lagi daripada lipatan jubahnya sendiri. Abu Nawas berjalan mendekati sang pengawal istana yang tadi ia tunjuk. Pengawal itu tampak kaku, memegang tombaknya erat-erat seolah takut Abu Nawas akan tiba-tiba mencuri helm bajanya. Dengan gerakan yang sangat sopan namun jenaka, Abu Nawas meminta izin untuk meminjam gulungan surat yang terselip di pinggang sang pengawal, sebuah dokumen resmi yang memiliki stempel lilin merah besar berlambang kekhalifahan. Abu Nawas mengangkat gulungan itu tinggi-tinggi ke arah cahaya matahari, seolah sedang memamerkan sepotong roti yang sangat lezat kepada kerumunan yang lapar. Tuan Pendeta yang berwibawa, ujar Abu Nawas sambil melirik Theophilus yang mulai tampak gelisah. Bayangkan jika pengawal dengan kumis melengkung ini datang ke rumahmu di tengah malam. Ia membawa gulungan surat bertanda stempel khalifah ini, lalu memerintahkan seluruh pelayanmu untuk tunduk dan menyita sebagian hartamu atas nama pemimpin tertinggi Baghdad. Aku bertanya padamu, apakah kau akan patuh dan membelikan hartamu, atau kau akan melawannya dengan sapu lidi? Theophilus mendengus kesal, merasa pertanyaan itu terlalu remeh. Tentu saja aku akan tunduk. Dia membawa perintah resmi dari sang khalifah, melawannya berarti melawan negara, jawab sang pendeta dengan nada meremehkan. Abu Nawas tersenyum lebar, jenis senyuman yang biasanya membuat lawan bicaranya merasa seperti baru saja masuk ke dalam jebakan tikus. Lalu, lanjutku, apakah karena pengawal ini memiliki kekuatan untuk menyita hartamu dan memerintah pengawalmu, maka secara otomatis ia adalah sang khalifah itu sendiri? Apakah karena ia memegang stempel sakti ini, kau akan segera sujud di kakinya, memakaikannya mahkota dan memintanya duduk di singgasana emas istana? Kerumunan pun meledak dalam tawa, membayangkan sang pengawal yang kebingungan itu tiba-tiba menjadi raja hanya karena selembar kertas. Sang pengawal sendiri hanya bisa berdaham canggung sambil membetulkan posisi helmnya yang sedikit miring. Itu jelas berbeda, teriak Theophilus, wajahnya kini mulai kembali memerah. Pengawal itu hanyalah pembawa pesan, sedangkan Isa melakukan mukjizat dengan tangannya sendiri. Ia menghidupkan mayat seolah-olah nyawa itu miliknya.
Abu Nawas menggerengkan kepala pelan, menatap sang pendeta dengan empati yang dibuat-buat. Ah, Tuan, kau terjebak dalam penglihatan matamu sendiri. Disitulah letak kekeliruan logikamu. Dalam keyakinan kami, Nabi Isa adalah pengawal paling mulia yang membawa stempel Tuhan. Setiap kali beliau menyembuhkan orang buta atau membangkitkan mayat, beliau tidak pernah berkata, "Aku adalah pemilik nyawa, maka bangkitlah." Beliau melakukannya dengan izin Allah, persis seperti pengawal ini yang bergerak dengan izin khalifah. Abu Nawas kemudian menyitir sebuah ayat dengan suara yang menggetarkan hati, menjelaskan bahwa segala mukjizat itu terjadi dengan izinku. Ia menatap Theophilus tajam. Mukjizat itu bukan milik Nabi Isa, melainkan titipan yang diletakkan di tangannya untuk membuktikan kebenaran pesannya. Jika kau melihat sebuah cermin memantulkan sinar matahari hingga matamu silau, apakah kau akan sujud kepada cermin itu dan menyebutnya sebagai matahari? Tentu tidak. Kau tahu cermin itu hanya perantara yang bersih. Menjadikan perantara sebagai sumber tujuan adalah kegilaan logika yang paling nyata. Jadi Nabi Isa tetaplah hamba yang mulia, sementara Yesusmu kau paksa menjadi pencuri sifat Tuhan, padahal beliau sendiri selalu bersujud kepadanya. Theophilus terdiam 1000 bahasa, merasa fondasi argumennya baru saja diguncang oleh logika cermin yang sangat sederhana namun mematikan. Matahari Baghdad semakin tinggi, seolah ikut penasaran ingin melihat bagaimana nasib pendeta Theophilus selanjutnya. Suasana hening sejenak setelah Abu Nawas melontarkan kalimat tentang cermin. Sang pendeta tampak seperti orang yang baru saja menelan koin tembaga. Wajahnya antara bingung, jengkel, dan ingin memprotes, tapi lidahnya terasa keluh. Ia berkali-kali membetulkan letak salib besarnya, seolah benda itu bisa memberinya bisikan jawaban instan. Namun, Abu Nawas tidak memberinya celah untuk bernapas panjang. Dengan gerakan teatrikal, Abu Nawas mengeluarkan sebuah cermin kecil dari balik sakunya. Cermin yang permukaannya sedikit retak di pojok, namun masih cukup mengkilap untuk memantulkan cahaya. "Tuan Pendeta, lihatlah benda kecil di tanganku ini," ujar Abu Nawas sambil memiringkan cermin itu agar cahayanya memantul tepat ke arah hidung Theophilus yang mancung. Sang pendeta bersin seketika karena silau, membuat jubah mahalnya sedikit bergetar. "Maaf Tuan, aku tidak bermaksud membuatmu bersin, tapi lihatlah pantulan cahaya ini. Cahaya ini begitu terang, begitu nyata, bahkan sanggup membuat matamu berair. Sekarang, apakah kau akan berlutut di depan cermin retakku ini dan memanggilnya Sang Raja Siang? Apakah kau akan bersujud kepadanya dan memohon agar ia tidak terbenam nanti sore?" Kerumunan di pelataran masjid meledak dalam tawa yang lebih keras dari sebelumnya. Beberapa pedagang kurma bahkan sampai memegang perut mereka karena geli membayangkan sang pendeta menyembah cermin rongsokan. Theophilus mendengus, mencoba menyelamatkan harga dirinya yang sudah jatuh ke lantai pasar. "Jangan konyol Abu Nawas, semua orang tahu kalau cermin itu tidak punya cahaya sendiri. Ia hanya memantulkan sinar matahari yang ada di langit sana. Cermin itu hanyalah perantara," teriaknya dengan nada suara yang mulai serak. Abu Nawas menjentikan jarinya dengan keras. Suara cetek itu terdengar sangat mantap di tengah keheningan yang mendadak kembali. "Nah, itulah yang sedari tadi ingin kukatakan kepadamu, wahai tuan yang jubahnya lebih berkilau dari akalnya. Kau baru saja mengakui kebenaran yang paling murni." Abu Nawas melangkah mendekati Theophilus, wajahnya kini terlihat serius, namun tetap ada binar jenaka di matanya. Begitulah Nabi Isa alaihi salam. Beliau adalah cermin yang paling jernih, paling bersih, dan paling sempurna yang pernah diletakkan Allah di muka bumi. Ketika beliau menghidupkan orang mati atau menyembuhkan penyakit sopak, itu adalah cahaya Allah yang sedang memantul melalui dirinya. Mukjizat itu bukan muncul dari zatnya, tapi dari zat yang mengirimkan cahaya itu. Jika kau melihat keajaiban lalu kau menyembah perantaranya, bukankah itu berarti kau sedang bersujud kepada cermin dan melupakan mataharinya? Theophilus terdiam, sorot matanya yang tadinya tajam kini tampak kosong, seperti sumur yang kehabisan air.
Logika cermin itu benar-benar mengunci pondasi doktrinnya hingga ia tak mampu lagi berargumen soal pemilik kekuasaan. Abu Nawas menepuk-nepuk debu di bahu sang pendeta dengan ramah, seolah mereka adalah teman lama yang sedang bercanda di kedai teh. Jadi Tuan Pendeta, janganlah bingung membedakan antara si pembawa cahaya dan sang sumber cahaya. Nabi Isa tetaplah hamba yang mulia, sang pembawa pesan yang setia. Menjadikannya tujuan akhir penyembahan adalah kegilaan logika yang paling nyata, seperti orang yang mencoba memeluk bayangan matahari di atas air, namun akhirnya justru tenggelam karena kebodohannya sendiri. Kerumunan pun bersorak-sorai, sementara Theophilus hanya bisa tertunduk lesu, merasa dunianya baru saja dibalikkan oleh seorang penjual kacang goreng. Suasana di pelataran Masjid Agung kini lebih mirip pasar malam yang penuh sorak-sorai daripada sebuah forum teologi yang kaku. Pendeta Theophilus tampak berusaha mengumpulkan sisa-sisa kewibawaannya yang tercecer di lantai pasar. Ia berdaham keras, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang karena serangan logika cermin dan matahari tadi. Sementara itu, Abu Nawas tampak santai sambil duduk di atas tumpukan karung gandum kosong, seolah-olah ia sedang menunggu antrean cukur rambut daripada sedang berdebat hidup dan mati soal keyakinan. "Baiklah Abu Nawas, kau memang pintar bermain dengan cermin retakmu itu," seru Theophilus dengan suara yang dipaksakan tetap tegas. "Tapi jawablah ini, jika Yesus hanya seorang pembawa pesan, mengapa sejarah mencatat ia melakukan perbuatan-perbuatan besar seolah-olah dunia ini adalah miliknya sendiri? Bukankah itu bukti bahwa ia adalah sumber kekuatan itu?" Abu Nawas turun dari tumpukan karung dengan gerakan yang lincah. Ia menatap Theophilus dengan kerlingan mata yang penuh rahasia, seolah ia baru saja menemukan sepotong kue lezat yang disembunyikan di balik jubah sang pendeta. "Tuan Pendeta, ada satu cerita pendek dalam riwayatmu yang selalu membuatku menggaruk kepala, padahal kepalaku tidak sedang gatal," ujar Abu Nawas sambil membetulkan letak sorbannya yang miring. "Mari kita bicara tentang malam di Taman Getsemani yang terkenal itu. Dalam doktrinmu, diceritakan bahwa sebelum peristiwa besar terjadi, ia bersujud dan berdoa dengan sangat khusyuk kepada Bapa di langit. Ia memohon agar cawan penderitaan itu dijauhkan darinya, namun tetap berkata bahwa kehendak Bapalah yang terjadi, bukan kehendaknya sendiri. Sekarang, jelaskan padaku dengan logika paling masuk akal yang kau punya." Abu Nawas melangkah maju, membuat kerumunan semakin merapat karena tidak ingin melewatkan satu kata pun. Jika dia adalah Tuhan sang pemilik kekuatan, kepada siapa dia berdoa malam itu? Jika dia adalah sumber segala hukum alam, mengapa dia harus meminta izin agar cawan itu disingkirkan? Bukankah sangat lucu jika seorang tuan rumah yang sah harus mengetuk pintu rumahnya sendiri, lalu berteriak meminta izin kepada dirinya sendiri untuk masuk ke dalam kamarnya? Itu bukan ketuhanan, Tuan Pendeta. Itu namanya sedang kebingungan mencari kunci rumah sendiri. Tawa penonton meledak seketika, membayangkan seorang tuan tanah yang tersesat di halaman rumahnya sendiri. Theophilus terperanjat, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Ia tampak seperti ikan mas yang sedang mencoba bernapas di daratan. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih lembut namun tetap menusuk. "Tuhan yang asli tidak butuh izin dari siapapun untuk bekerja. Tuhan tidak butuh berdoa kepada zat lain karena dialah tempat segala doa bermuara. Jika Nabi Isa berdoa dan meminta izin, itu adalah bukti paling nyata bahwa beliau adalah seorang hamba yang taat, bukan sang pencipta yang disembah. Jadi Tuan Pendeta, janganlah memaksa seorang utusan yang jujur untuk memakai mahkota yang tidak pernah ia minta. Menganggapnya Tuhan padahal ia sendiri bersujud kepada Tuhan adalah kegagalan logika yang paling besar di bawah kolong langit ini." Pendeta itu terduduk lesu di mimbarnya, merasa bahwa setiap argumen yang ia bawa hanya menjadi umpan lezat bagi kecerdikan Abu Nawas. Pagi itu, udara Baghdad terasa sedikit lebih berat karena kabar kekalahan telak logika sang pendeta telah sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Di pelataran masjid, pendeta Theophilus berdiri dengan wajah kaku. Ia tidak lagi berteriak seperti hari pertama, namun sorot matanya menunjukkan ia sedang menyiapkan serangan terakhir yang dianggapnya tak terbantahkan, logika biologis.
Ia berdehem, mencoba mengusir rasa canggung yang tersisa dari kekalahan kemarin, lalu menunjuk ke arah langit dengan gaya yang sangat dramatis, seolah sedang memanggil saksi dari awan. "Abu Nawas, kau boleh menang soal cermin dan kunci rumah," seru Theophilus dengan nada yang kembali menajam. "Tapi mari kita bicara soal asal-usul yang nyata. Di seluruh dunia ini, tidak ada satupun manusia yang lahir tanpa perantaraan seorang ayah, kecuali dia. Secara logika, jika seorang anak lahir, ia membawa darah dan sifat ayahnya. Karena ia lahir tanpa ayah manusia, melainkan melalui tiupan roh, maka secara otomatis ia memiliki darah ketuhanan. Tanah tidak akan pernah bisa melahirkan emas murni, kecuali ada campur tangan langsung dari langit di dalamnya. Bagaimana mungkin kau menyebut sosok yang berasal langsung dari zat Tuhan hanya sebagai seorang hamba?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru berjongkok dengan santai, mengabaikan jubahnya yang menyentuh tanah, lalu mengambil segenggam debu kering. Ia meniup debu itu perlahan hingga terbang ke arah sepatu mengkilap sang pendeta, membuat Theophilus terpaksa mundur sambil mengibas-ngibaskan jubahnya dengan gusar. "Tuan Pendeta," tanya Abu Nawas sambil berdiri tegak kembali, "mana yang lebih sulit bagi seorang pengrajin hebat? Memperbaiki kancing baju yang lepas atau membuat baju utuh yang sempurna dari selembar benang tanpa ada kain sebelumnya?" Theophilus jawab cepat dengan nada meremehkan. "Tentu saja membuat dari nol jauh lebih sulit." Abu Nawas tersenyum dengan binar kemenangan di matanya. "Nah, itulah yang ingin kudengar darimu. Jika kau menyebut Nabi Isa sebagai anak Tuhan hanya karena ia lahir tanpa ayah dari rahim Maryam, maka mari kita gunakan logikamu yang hebat itu secara adil. Jika Nabi Isa yang kehilangan satu komponen manusia, yaitu ayah, kau anggap sebagai Tuhan, maka seharusnya kau lebih menyembah Nabi Adam." Kerumunan mendadak riuh, bahkan beberapa pedagang tertawa terpingkal-pingkal membayangkan logika baru ini. "Mengapa?" lanjut Abu Nawas sambil mendekati Theophilus yang mulai gemetar. "Karena Nabi Adam lahir tanpa ayah dan juga tanpa ibu. Jika Isa kau sebut Tuhan karena kekurangan satu orang tua, maka Adam yang kehilangan dua orang tua sekaligus jauh lebih layak disebut Tuhan, atau bahkan bapaknya Tuhan menurut logikamu yang terbalik itu. Tapi nyatanya tidak. Kalian mengakui Adam adalah tanah yang diberi ruh. Lalu mengapa saat Allah melakukan hal yang lebih mudah pada Isa, yaitu menumbuhkannya di dalam rahim seorang wanita, kau tiba-tiba kehilangan akal sehat? Allah menciptakan manusia dalam 4 cara untuk menunjukkan bahwa ia tidak butuh hukum biologi untuk bekerja. Nabi Isa kami adalah bukti puncak kekuasaannya, bukan bukti bahwa Tuhan butuh hubungan keluarga untuk memiliki penerus." Theophilus terbelalak, merasa baru saja terjatuh ke dalam lubang logika yang ia gali sendiri dengan sangat rapi. Wajah pendeta Theophilus kini tidak lagi merah padam, melainkan pucat pasi seperti adonan roti yang kelamaan didiamkan. Logika perbandingan dengan Nabi Adam yang dilontarkan Abu Nawas barusan benar-benar seperti hantaman palu godam yang menghancurkan seluruh bangunan argumentasi biologisnya. Ia merasa terjebak dalam lubang yang ia gali sendiri dengan sangat rapi dan penuh percaya diri. Kerumunan di pelataran masjid mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan terang-terangan menertawakan bagaimana seorang teolog besar dari Bizantium bisa dibuat bungkam oleh seorang pria yang hanya memegang segenggam debu. Kau berani menyamakan Al-Masih dengan debu?" teriak Theophilus dengan suara yang bergetar hebat karena menahan malu. Ia mencoba berdiri tegak, meski lututnya terasa goyah di balik jubah sutranya yang mahal. "Baiklah Abu Nawas, mari kita tinggalkan soal kelahiran. Jika ia memang hanya manusia biasa seperti Adam, mengapa ia harus mati dalam kehinaan di tiang salib? Mengapa sejarah mencatat ia mengorbankan nyawanya jika bukan untuk menebus dosa dunia yang tak sanggup dipikul? Beranikah kau menyentuh rahasia penyaliban itu dengan logikamu yang serba debu itu?" Sang pendeta mengangkat salib peraknya tinggi-tinggi, seolah benda itu adalah benteng pertahanan terakhirnya. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan santai mendekati sebuah pohon kurma yang rindang, memetik sebutir buah yang sudah sangat matang, lalu mengupasnya dengan penuh perasaan. "Tuan pendeta yang terhormat," ujar Abu Nawas sambil mengunyah kurma dengan nikmat, membuat semua orang yang menonton jadi ikut merasa lapar. "Bicaramu soal kematian ini mengingatkanku pada cerita tentang seorang pencuri amatir di pasar Baghdad. Suatu malam, si pencuri ini masuk ke kamar seorang saudagar kaya. Di sana ia melihat sesosok tubuh tidur berselimut kain sutra yang sangat mahal.
Tanpa pikir panjang, ia menikam tubuh itu berulang kali dengan belati, lalu lari dengan bangga karena merasa telah membunuh sang saudagar. Abu Nawas berhenti sejenak, menelan kurmanya, lalu menatap Theophilus dengan kerlingan mata yang tajam. Namun esok paginya, si saudagar muncul di pasar dengan segar bugar, sedang tertawa sambil membagi-bagikan sedekah. Ternyata yang ditemukan mati di tempat tidur hanyalah guling besar yang sengaja dipakaikan selimut untuk menipu pencuri. Sekarang aku tanya padamu, siapa yang lebih hebat? Si pencuri yang merasa sudah menang padahal dia tertipu mentah-mentah, atau sang saudagar yang diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang tak terduga? Penonton tertawa riuh, membayangkan pencuri bodoh yang menusuk guling dengan penuh semangat. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Mengapa kau bangga dengan simbol kematian yang menurut kami adalah sebuah kekeliruan besar? Kau menyebut penyaliban sebagai bukti cinta, tapi kami menyebutnya sebagai penghinaan terhadap kemuliaan Tuhan. Apakah kau pikir Tuhan begitu lemah sehingga membiarkan nabinya yang paling suci diludahi dan dibantai oleh orang-orang membangkang? Logika kami berkata, Tuhan terlalu mencintai Isa untuk membiarkannya kalah. Ia diangkat ke langit dalam keadaan hidup, sementara musuh-musuhnya hanya menyalip bayangan atau pengkhianat yang wajahnya diubah. Jadi Tuan Pendeta, kau selama ini mungkin hanya sedang menyembah guling yang salah alamat. Theophilus terduduk lesu di mimbarnya, merasa seluruh doktrinnya runtuh seketika di hadapan analogi pencuri dan guling Abu Nawas yang tak kenal ampun. Setelah tawa kerumunan mereda akibat analogi guling salah alamat, Abu Nawas tidak membiarkan pendeta Theophilus bangkit terlalu cepat. Ia berjalan mondar-mandir di depan podium dengan tangan terlipat di belakang punggung, persis seperti seorang guru besar yang sedang menghadapi murid paling bebal di seantero Baghdad. Sang pendeta hanya bisa menatap ujung sepatunya sendiri, sementara jubah sutra ungunya kini tampak sedikit kusut, senada dengan pikirannya yang kian semrawut akibat serangan logika Abu Nawas yang tak kunjung berhenti. Tuan pendeta yang sedang merenung, sapa Abu Nawas dengan nada riang yang sengaja dibuat-buat. Janganlah kau membatasi kehebatan Allah hanya pada apa yang biasa kau lihat di pasar atau di dalam buku biologi tua. Kau menyebut Isa sebagai anak Tuhan hanya karena kau merasa aneh melihat manusia lahir tanpa ayah. Ketahuilah, Allah menciptakan manusia dalam 4 cara yang berbeda untuk menunjukkan bahwa Dia tidak butuh resep masakan yang sama setiap kali ingin menciptakan makhluk. Mari kita hitung bersama. Siapa tahu ini bisa membantumu mengingat kembali siapa sebenarnya yang maha kuasa. Abu Nawas mengangkat satu jarinya yang masih sedikit terkena debu tanah. Pertama, Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Ini adalah penciptaan yang paling sulit jika kita bicara soal nol. Dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah tanah itu seorang manusia. Jika kau ingin menyembah yang paling ajaib, Adamlah pemenangnya. Ia kemudian mengangkat jari kedua. Kedua, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk laki-laki tanpa perantaraan perempuan. Ini juga unik, bukan? Laki-laki melahirkan tanpa rahim hanya karena kehendaknya. Jari ketiga Abu Nawas tegak berdiri. Ketiga, Allah menciptakan jutaan manusia seperti aku, kau, dan tukang kacang di sana melalui perantaraan ayah dan ibu. Ini adalah cara yang paling biasa, saking biasanya sampai kau lupa bahwa ini pun adalah mukjizat. Terakhir, Abu Nawas mengangkat jari keempatnya sambil tersenyum lebar. Dan keempat, Allah menciptakan Nabi Isa dari seorang perempuan tanpa perantaraan laki-laki. Ini adalah kepingan puzzle terakhir untuk melengkapi bukti bahwa Allah bisa menciptakan apapun dengan cara apapun yang Dia kehendaki. Abu Nawas melangkah maju, memojokkan Theophilus secara mental hingga sang pendeta tampak semakin mengecil di mimbarnya. Keempat cara ini adalah bukti puncak bahwa Allah tidak butuh hukum biologi, tidak butuh rahim, dan tidak butuh penerus darah. Menjadikan Isa sebagai anak karena lahir tanpa ayah adalah penghinaan terhadap logika penciptaan Adam yang jauh lebih rumit. Kau menyebutnya anak karena kau menganggap Allah butuh cara biologis manusia untuk memiliki keberlangsungan. Padahal Allah maha berdiri sendiri. Nabi Isa kami adalah bukti bahwa Allah cukup berkata kun, maka jadilah ia. Jadi Tuan Pendeta, apakah kau masih ingin memaksakan aturan biologi rahimmu pada pencipta alam semesta yang bahkan bisa menghidupkan debu?
Theophilus gemetar hebat, menyadari bahwa argumen 4 cara penciptaan ini adalah tembok besar yang tidak mungkin ia lompati dengan doktrin lamanya. Setelah serangan bertubi-tubi soal logika penciptaan, Pendeta Theophilus tampak berusaha menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari sisa-sisa kekuatan dari balik jubah mahalnya yang kini sudah tidak lagi terlihat mengkilap. Ia tidak ingin menyerah begitu saja di hadapan rakyat Baghdad yang kian mengagumi Abu Nawas. Dengan suara yang sengaja dibuat bergetar seolah penuh haru, ia menatap kerumunan. Abu Nawas, kau bicara soal hukum dan kekuasaan seolah Tuhan hanyalah hakim di pengadilan. Tapi di mana cinta? Kami percaya Tuhan mengorbankan yang paling berharga baginya karena Dia sangat mencintai kita. Tanpa pengorbanan di salib, Tuhanmu terasa begitu jauh dan dingin. Abu Nawas yang tadinya asyik membetulkan ikat pinggangnya yang melonggar, menoleh dengan tatapan jenaka. Ia tidak membalas dengan kemarahan, melainkan memanggil seorang anak kecil berpipi tembam yang sedang asyik makan tebu di dekat sana. Anak itu mendekat dengan wajah bingung. "Tuan pendeta yang berhati lembut," sapa Abu Nawas sambil mengelus kepala anak itu. "Mari kita bicara soal cinta. Bayangkan jika anak kecil yang lucu ini adalah anak kandungmu sendiri. Suatu hari karena terlalu asyik bermain, ia tidak sengaja menjatuhkan dan memecahkan gelas porselin kesayanganmu hingga hancur berkeping-keping." Abu Nawas menatap mata Theophilus dengan tajam. "Sekarang katakan padaku, agar kau merasa adil dan tetap disebut ayah yang penyayang, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan memaafkannya begitu saja jika ia menangis menyesal? Ataukah kau akan memanggil anakmu yang lain yang tidak tahu apa-apa dan tidak bersalah sama sekali, lalu kau memukulinya hingga berdarah-darah sebagai bayaran atas gelas yang pecah itu? Apakah dengan menyiksa anak yang tidak bersalah, cintamu kepada anak yang memecahkan gelas itu jadi terbukti?" Theophilus tersentak, wajahnya pucat. "Tentu saja itu kejam. Aku akan memaafkannya jika dia menyesal," jawabnya spontan. Abu Nawas langsung bertepuk tangan sekali dengan keras, membuat burung merpati di dekat mereka terbang terkejut. "Nah, jika kau yang manusia biasa saja tahu bahwa menghukum orang yang tidak bersalah untuk kesalahan orang lain adalah sebuah kezaliman yang mengerikan, mengapa kau menuduh Tuhan melakukan hal yang sama? Kau bilang Tuhan Maha Adil, tapi doktrinmu mengatakan Dia menghukum Nabi Isa yang suci demi dosa manusia yang kotor. Itu bukan cinta, Tuan Pendeta. Itu adalah ketidakadilan yang dipaksakan." Kerumunan Baghdad kembali riuh. Beberapa orang mulai bertepuk tangan mengikuti Abu Nawas. "Tuhan kami tidak butuh darah untuk bisa mengampuni," lanjut Abu Nawas dengan suara yang mantap. "Mengatakan Tuhan butuh tumbal agar bisa mengampuni adalah seperti mengatakan bahwa samudra luas butuh setetes air mata agar bisa membasahi pantai. Itu menghina kemurahan hatinya. Dalam keyakinan kami, pintu taubat selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh, tanpa perlu ada darah yang tumpah. Jadi berhentilah menjadikan Tuhan seolah-olah seorang rentenir yang haus bayaran, sementara kami memuliakannya sebagai Tuhan yang ampunannya mendahului murkanya." Theophilus hanya bisa terdiam lesu, merasa gelas logikanya sendiri baru saja pecah berantakan di tangan Abu Nawas. Setelah tawa kerumunan meredah akibat analogi gelas yang pecah, Pendeta Theophilus tampak berusaha mengumpulkan sisa-sisa otoritasnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menyentuh sisi emosional para pendengar yang masih terngiang-ngiang akan logika keadilan Abu Nawas. "Abu Nawas," ujar Theophilus dengan suara yang kembali berwibawa, namun kini sedikit lebih memohon. "Kau bicara soal hukum dan keadilan seolah Tuhan adalah hakim kaku di pengadilan Baghdad. Tapi di mana empati kami? Kami percaya Tuhan menjadi manusia agar Dia bisa merasakan sakit kita, lapar kita, dan kematian kita. Itulah bukti cinta yang paling nyata." Ia menatap langit seolah-olah sedang mencari dukungan dari awan-awan. Jika Tuhan tidak mau menderita bersama manusia, bagaimana mungkin kita bisa merasa dicintai olehnya? Mengapa kau menolak Tuhan yang mau merendahkan diri demi memeluk hambanya? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu ia menatap matahari yang masih bersinar terik di langit Baghdad. Ia meminta seorang pelayan membawa sebuah botol kaca kecil yang jernih berisi sedikit air.
Abu Nawas mengangkat botol itu sehingga sinar matahari menembusnya dan memantulkan cahaya pelangi di telapak tangannya. "Tuan pendeta yang berwibawa," tanya Abu Nawas dengan nada santai namun penuh selidik. "Lihatlah cahaya matahari ini, begitu hangat, begitu dekat, bahkan ia menyentuh kulit kita hingga kita merasa kepanasan. Sekarang katakan padaku secara jujur, agar sang matahari yang raksasa itu bisa membuktikan cintanya kepada bumi dan menghangatkan kita yang kecil ini, apakah ia harus turun dari langit lalu memasukkan seluruh tubuh apinya yang maha besar itu ke dalam botol kaca kecil di tanganku ini?" Theophilus mengernyitkan dahi, merasa dijebak lagi. Tentu tidak. Jika matahari turun ke bumi, seluruh dunia akan terbakar dan musnah dalam sekejap. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan, sebuah senyum yang membuat jenggotnya yang jarang-jarang itu tampak ikut bergembira. "Nah, itulah logika yang kau lupakan, pendeta. Allah itu maha besar, maha suci, dan maha perkasa. Jika zatnya yang suci turun menjadi manusia yang butuh makan, butuh tidur, dan, maaf saja, bisa dipaku oleh manusia ciptaannya sendiri, maka dia bukan lagi Tuhan yang maha kuasa. Kau bilang Tuhan perlu menjadi manusia agar paham rasa sakit kita. Itu adalah penghinaan yang sangat lucu terhadap ilmu Tuhan." Abu Nawas melangkah maju, membiarkan pantulan cahaya dari botol itu mengenai wajah Theophilus yang mulai berkeringat. Tuhan yang menciptakan sakit tidak perlu menjadi sakit untuk memahaminya. Tuhan yang menciptakan lapar tidak perlu mengunyah kurma untuk mengerti hambanya yang kelaparan. Mengatakan Tuhan harus jadi manusia agar bisa empati adalah seperti mengatakan bahwa pembuat jam harus menjadi sebuah roda gerigi agar ia bisa mengerti mengapa jamnya rusak. Cinta Allah kepada kami tidak dibuktikan dengan penderitaan, melainkan dengan rahmat-Nya yang turun setiap detik tanpa henti. Jika Tuhanmu bisa menderita, maka siapa yang menjaga alam semesta saat Tuhanmu sedang mengerang kesakitan di tiang kayu? Apakah alam semesta ini sedang ditinggal cuti oleh penciptanya? Kerumunan kembali pecah dalam tawa, sementara Theophilus hanya bisa menatap botol kaca itu dengan pandangan hampa. Setelah perdebatan tentang matahari dalam botol meredah, pendeta Theophilus tampak memegang dahi, seolah sedang menghitung berapa banyak helai rambutnya yang rontok karena pusing menghadapi Abu Nawas. Ia berdeham pelan, mencoba menyusun jebakan terakhir yang menurutnya paling cerdik. "Abu Nawas," ujarnya dengan nada meremehkan, "jika memang Islam ini adalah kebenaran yang mutlak sejak zaman dahulu, mengapa nama Islam tidak disebutkan secara lantang oleh nabi-nabi sebelum Muhammad? Mengapa kami harus mengikuti sesuatu yang namanya baru muncul belakangan, sementara kami sudah punya nama yang jauh lebih tua?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru menoleh ke arah seorang pria tua yang sedang duduk di emperan toko sambil memegang bungkusan kertas berisi serbuk coklat. "Kakek tua yang baik," tanya Abu Nawas dengan suara keras agar didengar semua orang. "Apa yang sedang kau pegang itu?" Si kakek menjawab dengan gigi yang tinggal 2. "Ini obat sakit perut, Abu Nawas. Rasanya pahit tapi khasiatnya luar biasa." Abu Nawas tersenyum lebar, lalu ia kembali menatap Theophilus yang sedang menunggu dengan tangan bersedekap. "Tuan pendeta, mari kita gunakan logika apotek surgawi," kata Abu Nawas sambil menunjuk bungkusan obat si kakek. "Bayangkan ada sebuah obat penyembuh yang sangat ampuh. Sejak ribuan tahun lalu, obat ini sudah diberikan oleh dokter-dokter hebat kepada pasien yang berbeda-beda. Dokter pertama menyebutnya penyejuk hati, dokter kedua menyebutnya pembersih jiwa, dan dokter ketiga menyebutnya cahaya kehidupan. Meskipun namanya berbeda-beda sesuai dengan bahasa dan kebutuhan pasien saat itu, bukankah isi dan khasiat obatnya tetap sama?" Theophilus mengangguk ragu, merasa ada yang tidak beres dengan arah pembicaraan ini. "Nah," seru Abu Nawas sambil menjentikan jarinya, "inti dari semua ajaran Nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Isa adalah berserah diri kepada Tuhan yang satu. Itulah makna kata Islam. Jika seorang pasien menolak obat yang paling mutakhir hanya karena botolnya kini diberi label baru yang lebih jelas bernama obat mujarab, padahal isinya adalah ramuan yang menyembuhkannya selama ini, bukankah pasien itu adalah orang yang sangat lucu? Kau lebih mencintai label pada botol daripada isi obatnya." Kerumunan kembali tertawa, membayangkan seseorang yang memeluk botol kosong hanya karena suka dengan tulisannya. Abu Nawas mendekat, suaranya kini melunak namun penuh penekanan.
Nabi-nabi terdahulu membawa Islam dalam bentuknya yang sesuai dengan zamannya. Mereka mengajarkan ketundukan, kedamaian, dan penyerahan diri. Muhammad hanya datang untuk memberikan segel terakhir pada botol itu dan menuliskannya dengan tinta emas agar tidak ada lagi yang salah minum. Jadi Tuan Pendeta, jika kau mengaku mencintai nabi-nabi terdahulu, seharusnya kau mengenali aroma obat yang sama di dalam Islam. Menolak Islam hanya karena namanya baru disahkan secara formal adalah seperti menolak makan nasi hari ini hanya karena kakekmu dulu menyebutnya padi yang dimasak. Logika macam apa itu? Theophilos hanya bisa menelan ludah, merasa kotak argumennya kini benar-benar kosong melompong di hadapan kecerdikan sang penjual kacang Baghdad. Matahari Baghdad perlahan mulai condong ke barat, membiarkan semurat jingga menghiasi kubah-kubah masjid yang megah. Di pelataran Masjid Agung, keheningan menyelimuti kerumunan yang tadinya riuh. Pendeta Theophilus berdiri mematung di atas podium kayunya, namun kini tubuhnya tidak lagi tegang. Ia menatap Abu Nawas yang sedang asyik membersihkan sisa debu di sandalnya dengan selembar daun kering. Sang pendeta merasa seolah-olah seluruh gudang senjatanya, mulai dari jubah sutra hingga doktrin rumitnya, telah ludes terbakar oleh percikan api logika sederhana dari seorang pria yang bahkan tidak punya toko sendiri. Abu Nawas, ujar Theophilus dengan suara yang kini terdengar sangat lembut, hampir seperti bisikan. Tidak ada lagi nada meremehkan, tidak ada lagi teriakan sombong. Sepanjang perjalananku dari Bizantium, aku telah bertemu banyak cendekiawan, filsuf yang bicaranya menggunakan bahasa dewa, hingga para raja yang perintahnya tak bisa dibantah. Namun baru kali ini, aku bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan rahasia langit hanya dengan segenggam debu, sebutir kacang goreng, dan sebuah cermin retak. Kau telah meruntuhkan tembok kesombonganku tanpa perlu mengangkat satu pun senjata tajam. Abu Nawas mendongak, tersenyum tulus tanpa ada binar mengejek kali ini. Tuan Pendeta, kebenaran itu memang seperti cahaya matahari. Ia tidak butuh tirai emas untuk terlihat indah. Ia hanya butuh jendela yang bersih untuk bisa masuk ke dalam rumah. Aku bukan orang pintar. Aku hanya tidak suka melihat orang-orang memaksakan ukuran baju yang sempit pada Tuhan yang maha luas. Di tengah momen syahdu itu, tiba-tiba terdengar suara terompet yang menggelegar dari arah istana. Kerumunan pun terbelah, memberikan jalan bagi sesosok pria berwibawa yang mengenakan jubah kebesaran, Khalifah Harun al-Rashid. Sang khalifah tertawa terbahak-bahak hingga jenggotnya yang rapi ikut bergoyang. Luar biasa, benar-benar hiburan yang mencerdaskan, seru sang khalifah sambil menepuk pundak Abu Nawas yang langsung pura-pura pingsan karena kaget. Sebuah akting yang tentu saja hanya untuk memancing tawa. Abu Nawas, kau telah menjaga martabat Baghdad dengan akal sehatmu yang tajam. Dan Tuan Pendeta, jangan berkecil hati. Kau telah menunjukkan keberanian untuk berdialog dengan jujur. Di kota ini, siapapun yang datang dengan niat mencari kebenaran adalah tamu yang terhormat. Khalifah kemudian memerintahkan pelayan istana untuk memberikan sekantong koin emas kepada Abu Nawas sebagai penghargaan. Abu Nawas, dengan gaya khasnya, langsung menggigit salah satu koin itu untuk memastikan keasliannya, membuat sang khalifah kembali tertawa. Perdebatan itu pun berakhir bukan dengan pertikaian, melainkan dengan sebuah jamuan besar di istana. Pendeta Theophilus akhirnya pulang membawa kenangan tentang logika obat surgawi. Sementara Abu Nawas kembali ke pasar, siap dengan tumpukan kacang gorengnya, dan tentu saja kecerdikan baru yang selalu siap meledakkan tawa siapa saja yang berani menantang akal sehatnya di bawah langit Baghdad yang damai. Keesokan paginya, suasana di pasar Baghdad tidak lagi membicarakan teologi berat, melainkan beralih pada topik yang lebih berkilau. Sekantong koin emas yang kini mendekam di pinggang Abu Nawas. Berita tentang hadiah dari Khalifah Harun al-Rashid telah membuat Abu Nawas menjadi pusat perhatian, lebih dari sekedar penjual kacang goreng. Bahkan, keledainya yang biasanya tampak sangat malas, kini terlihat lebih tegak, seolah-olah ia merasa bulu-bulunya juga ikut naik kelas, menjadi bulu kelas istana. Namun, bagi Abu Nawas, koin emas itu justru menjadi sumber penderitaan baru yang sangat lucu. "Aduh, pinggangku rasanya miring sebelah," keluh Abu Nawas sambil membetulkan letak kantong koinnya di depan kerumunan pedagang sayur.
Koin-koin ini tidak punya sopan santun. Mereka terus-menerus beradu satu sama lain, menimbulkan bunyi kling-kling yang sangat mengundang selera para pencopet amatir. Seandainya saja Khalifah memberikan hadiah berupa tumpukan roti gandum yang empuk, perutku pasti sudah berpesta, bukannya pinggangku yang encok menahan beban kekayaan mendadak ini. Para pedagang tertawa terpingkal-pingkal, tahu betul bahwa Abu Nawas lebih suka kenyang di perut daripada berat di dompet. Di tengah keriuhan itu, seorang tetangga yang terkenal pelit mendekati Abu Nawas dengan mata yang berbinar-binar penuh maksud tersembunyi. "Wahai Abu Nawas yang dermawan, kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tentu kau tidak keberatan meminjamkan sedikit beban itu kepadaku agar pinggangmu terasa lebih ringan, bukan?" tanya tetangga itu sambil tersenyum manis yang dibuat-buat. Abu Nawas menatap tetangganya dengan ekspresi prihatin yang sangat dalam, seolah-olah ia baru saja mendengar kabar bahwa seluruh kucing di Baghdad sedang terserang flu berat. "Aduh, temanku yang baik, kau sungguh sangat mulia," jawab Abu Nawas dengan nada dramatis. "Kau bersedia menanggung beban dosa dari rasa kikir yang bisa timbul akibat emas-emas ini. Namun sayang sekali, aku baru saja membuat kesepakatan dengan koin-koin ini tadi malam. Mereka bilang mereka hanya mau tinggal di rumah orang yang kepalanya sesedikit rambutku, agar mereka bisa tidur dengan tenang tanpa terganggu suara sisir. Karena rambutmu masih sangat lebat, aku takut mereka akan mengalami trauma dan kabur lewat jendela rumahmu." Tetangga pelit itu hanya bisa melongo, sementara orang-orang di sekitar pasar meledak dalam tawa yang lebih keras dari suara terompet istana kemarin. Abu Nawas kemudian berjalan menuju kedai kopi langganannya, memesan segelas teh hangat untuk semua orang yang ada di sana, dan mulai menceritakan kembali kisah duel logikanya dengan pendeta Theophilus dengan tambahan bumbu-bumbu yang makin tidak masuk akal. Baginya, koin emas itu hanyalah alat untuk berbagi kebahagiaan, karena kekayaan yang paling sejati baginya adalah melihat orang lain tertawa hingga tersedak teh mereka sendiri. Langit Baghdad hari itu tampak sangat biru, seolah-olah alam semesta ikut tersenyum melihat seorang pria bersorban miring yang berhasil menjaga iman dan tawa dalam satu kantong yang sama. Kehidupan Abu Nawas setelah debat besar itu benar-benar berubah, namun bukan menjadi lebih tenang. Seolah-olah koin emas di kantongnya memiliki kekuatan magnetis yang luar biasa. Pasar Baghdad tiba-tiba dipenuhi oleh orang-orang yang mengaku sebagai saudara jauh Abu Nawas. Ada yang mengaku sebagai sepupu dari garis ibu yang sudah pindah ke Basrah sejak zaman kakek buyut. Ada pula yang mengklaim sebagai keponakan dari paman tiri yang pernah meminjamkan sandal jepit kepada Abu Nawas 10 tahun lalu. Abu Nawas hanya bisa mengelus dadanya yang bidang, bertanya-tanya sejak kapan silsilah keluarganya menjadi sepanjang antrean roti gandum di musim paceklik. "Abu Nawas, saudaraku yang paling tampan," seru seorang pria tambun dengan pakaian yang disengaja dirobek sedikit agar terlihat miskin. Pria itu mencegat Abu Nawas di depan toko kain. "Tidakkah kau ingat aku? Aku adalah anak dari bibimu yang dulu pernah memberimu sepotong ubi rebus saat kau menangis karena kalah main kelereng." Abu Nawas menatap pria itu dengan pandangan yang sangat teliti, seolah-olah ia sedang memeriksa apakah ada lalat yang hinggap di hidung pria tersebut. "Ah, tentu saja aku ingat," jawab Abu Nawas dengan nada suara yang sangat meyakinkan, membuat pria tambun itu langsung tersenyum lebar hingga giginya yang kuning terlihat. "Tapi ada satu masalah kecil, wahai saudaraku," lanjut Abu Nawas sambil menarik nafas panjang yang terdengar sangat sedih. "Koin-koin emas ini sebenarnya adalah koin yang sangat pemalu dan memiliki penyakit aneh. Mereka hanya mau disentuh oleh orang-orang yang memiliki tanda lahir berbentuk bintang segi 8 di telapak kaki kirinya. Jika disentuh oleh orang yang tidak memiliki tanda itu, koin ini akan berubah menjadi batu kali yang sangat berat dan tidak laku dijual, bahkan untuk membeli sebutir kurma pun." Pria tambun itu langsung terdiam. Wajahnya berubah menjadi pucat pasi, seolah-olah ia baru saja melihat hantu di siang bolong. Beberapa orang lain yang juga berniat meminta sumbangan kekeluargaan langsung berhenti melangkah dan secara diam-diam memeriksa telapak kaki mereka sendiri di balik tembok. Abu Nawas tertawa dalam hati, melihat betapa mudahnya keserakahan manusia bisa dipatahkan oleh bualan yang tidak masuk akal. "Jadi," ujar Abu Nawas sambil melambai-lambaikan kantong emasnya yang berbunyi nyaring,
Jika kau yakin kau adalah saudaraku, silahkan angkat kakimu tinggi-tinggi di tengah pasar ini agar semua orang bisa melihat tanda bintang sakti itu. Jika tidak ada, maka maafkan aku. Aku tidak ingin kau tertimpa sial karena menyentuh koin pemalu ini." Pria Tambun itu buru-buru pamit dengan alasan ada urusan mendesak di rumahnya, diikuti oleh saudara-saudara palsu lainnya yang mendadak teringat kalau mereka punya jemuran yang belum diangkat. Abu Nawas kembali berjalan santai menuju kedai teh favoritnya, merasa puas karena beban keluarga dadakan itu telah hilang dalam sekejap. Ia duduk di pojok kedai, memesan secangkir teh susu, dan bergumam pelan. Ternyata emas itu memang berat, tapi lebih berat lagi menghadapi orang-orang yang mendadak punya ingatan tajam soal ubi rebus 10 tahun lalu. Langit Baghdad sore itu tetap indah, dan Abu Nawas tetaplah Abu Nawas, pria yang kekayaan aslinya terletak pada lidahnya yang lebih tajam dari pedang manapun. Setelah berhasil mengusir kerumunan sepupu bintang segi 8, Abu Nawas menyadari bahwa selama koin emas itu masih bergemerincing di pinggangnya, ketenangannya akan selalu terancam. Ia tidak ingin menjadi kaya jika itu berarti ia harus terus-menerus mengarang dongeng tentang penyakit koin pemalu. Akhirnya, sebuah ide cemerlang yang bagi orang normal mungkin terdengar seperti gejala kurang tidur muncul di kepalanya. Ia memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara unik di tengah pasar Baghdad, tepat di bawah pohon beringin yang paling rindang. "Wahai penduduk Baghdad yang budiman dan yang haus akan harta," teriak Abu Nawas sambil berdiri di atas sebuah bangku kayu yang goyah. "Aku punya sisa 10 koin emas terakhir yang sangat keras kepala. Koin-koin ini hanya mau berpindah tangan kepada orang yang bisa menjawab satu teka-teki paling sederhana di dunia ini. Siapapun yang berhasil, silakan bawa koin ini dan biarkan aku kembali tidur siang dengan tenang tanpa ada yang mengaku sebagai cucu dari bibi tiri kakekku." Kerumunan pun langsung merapat. Mata mereka berbinar-binar seperti kucing yang melihat ikan panggang. Seorang pemuda yang merasa dirinya paling pintar di kampungnya maju ke depan. "Katakan teka-tekimu, Abu Nawas, aku sudah siap membeli unta baru dengan emasmu itu." Abu Nawas tersenyum misterius, lalu berdehem panjang. "Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kau temukan di dalam kantongku, tetapi jika kau mengeluarkannya, kantong itu tetap terasa berat bagi pemiliknya?" Si pemuda berpikir keras, keningnya berkerut hingga menyerupai lipatan gorden tua. "Uang cadangan?" tebaknya. Abu Nawas menggeleng. "Batu pemberat?" tanya yang lain. Abu Nawas kembali menggeleng sambil tertawa kecil. Setelah hampir 1 jam orang-orang menebak mulai dari kunci rumah hingga anak kucing yang tersesat, seorang kakek tua pemulung yang sedang lewat berhenti sejenak dan bergumam pelan. Mungkin itu adalah lubang Abu Nawas. Abu Nawas langsung melompat dari bangkunya dengan gembira hingga bangku itu hampir patah. "Tepat sekali, Kek, sebuah lubang. Semakin banyak lubang di kantongku, semakin berat beban pikiranku karena emasnya jatuh semua, tapi kantongnya tetap terasa berat karena aku harus menjahitnya kembali." Abu Nawas menyerahkan sisa koinnya kepada si kakek tua yang jujur itu, sementara kerumunan hanya bisa melongo karena merasa tertipu oleh logika yang sangat sederhana. Dengan kantong yang kini benar-benar kosong dan berlubang karena ia sengaja merobeknya sedikit agar koinnya benar-benar habis, Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah yang sangat ringan. Ia bersiul kecil, merasa bebas dari beban kekayaan yang melelahkan. Ternyata benar, gumamnya sambil menepuk-nepuk pinggangnya yang kini tak lagi berat. Memiliki emas itu melelahkan hati, tapi memiliki kecerdikan itu membuat perut kenyang akan tawa. Sekarang aku bisa tidur tanpa takut bermimpi tentang sepupu-sepupu ajaib lagi. Langit Baghdad sore itu tampak lebih cerah bagi Abu Nawas, sang pemenang debat yang lebih memilih damai daripada tumpukan emas. Kabar bahwa Abu Nawas telah memberikan seluruh hadiah koin emasnya kepada seorang kakek pemulung akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Di dalam istana yang megah, sang khalifah mengusap janggutnya sambil tertawa kecil, namun ada rasa penasaran yang menggelitik hatinya. Ia merasa istana menjadi sedikit lebih sepi tanpa kehadiran pria yang bisa mengubah suasana tegang menjadi tawa meledak dalam hitungan detik. Maka, sang khalifah mengutus seorang pengawal untuk membawa Abu Nawas kembali ke istana untuk sebuah jamuan makan siang yang spesial, atau setidaknya begitulah bunyi undangannya.
Abu Nawas datang dengan pakaian yang sama lusuhnya seperti saat ia berdebat dengan pendeta Theophilus, lengkap dengan sorban yang kali ini miring ke arah kiri. Ia melangkah masuk ke ruang makan istana dengan perut yang sudah berbunyi seperti suara gendang perang. "Wahai Abu Nawas yang dermawan," sambut Khalifah dengan senyum misterius. "Aku dengar kau sudah kembali menjadi orang miskin yang bahagia. Karena itu, sebagai bentuk penghargaanku atas keikhlasanmu, hari ini aku mengundangmu makan siang dengan menu yang paling istimewa dan paling ringan di seluruh kekaisaran." Di atas meja perak yang panjang hanya terdapat piring-piring emas yang tertutup rapi. Saat pengawal membuka tutup piring tersebut, Abu Nawas terbelalak. Piring itu kosong melompong. Tidak ada paha kambing, tidak ada nasi kebuli, bahkan sebutir kurma pun tidak terlihat. "Silahkan dinikmati, Abu Nawas," ujar Khalifah sambil berpura-pura menyendok sesuatu dari piring kosongnya ke mulut. "Ini adalah nasi angin surgawi yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesucian tinggi seperti dirimu. Rasanya sangat halus, bukan?" Abu Nawas terdiam sejenak, menatap piring kosong itu dengan tatapan prihatin yang dibuat-buat. Namun bukan Abu Nawas namanya jika ia tidak bisa membalikkan keadaan. Ia segera mengambil sendok dan garpu, lalu mulai menggerakkan mulutnya dengan sangat berisik, seolah-olah ia sedang mengunyah daging yang sangat alot. "Wah, luar biasa Baginda," seru Abu Nawas sambil mengelap bibirnya yang kering. "Nasi angin ini sungguh lezat, tapi sayangnya ada satu tulang yang tersangkut di tenggorokanku. Bolehkah aku meminjam segelas air cahaya untuk membilasnya?" Abu Nawas kemudian mengambil gelas kosong di depannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu melakukan gerakan meminum dengan bunyi glek-glek yang sangat keras. Setelah itu, ia bersendawa dengan sangat nyaring hingga membuat lampu gantung di ruangan itu sedikit bergoyang. "Alhamdulillah, kenyang sekali Baginda." Khalifah Harun al-Rashid yang tadinya ingin mengerjai Abu Nawas justru dibuat melongo. "Kau kenyang hanya dengan udara, Abu Nawas?" tanya Khalifah heran. Abu Nawas tersenyum lebar sambil menepuk perutnya. "Tentu saja, Baginda. Sebagaimana koin emas kemarin terasa berat padahal hanya di kantong, jamuan kosong ini pun terasa sangat mengenyangkan karena aku memakannya dengan imajinasi yang sangat luas. Lagi pula, makan angin di istana jauh lebih berkelas daripada makan nasi di pasar, bukan?" Khalifah kembali meledak dalam tawa, menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa menang beradu akal dengan pria yang satu ini. Setelah tawa Khalifah Harun al-Rashid mereda akibat aksi Abu Nawas yang berpura-pura kenyang dengan nasi angin, sang khalifah akhirnya memberi isyarat kepada para pelayan. Kali ini bukan lagi piring kosong yang datang, melainkan nampan-nampan perak berisi paha kambing panggang yang aromanya sanggup membuat orang pingsan karena nikmat, nasi biryani yang butirannya berkilau seperti permata, dan aneka buah-buahan segar yang masih berembun. Abu Nawas menelan ludah dengan bunyi yang cukup nyaring, seolah-olah tenggorokannya sedang melakukan demonstrasi menuntut hak-hak dasarnya untuk segera diisi. "Makanlah dengan sungguh-sungguh, Abu Nawas," ujar Khalifah sambil tersenyum hangat. "Tapi sebelum kau menghabiskan paha kambing itu, jawablah satu pertanyaanku. Mengapa kau tampak lebih bahagia saat membagikan koin emasmu kepada pemulung daripada saat kau memegangnya sendiri? Bukankah emas bisa membeli semua makanan lezat ini setiap hari?" Abu Nawas berhenti sejenak, memegang sepotong daging kambing dengan tangan kanannya, lalu menatap sang khalifah dengan binar mata yang lebih terang dari lampu kristal istana. "Baginda yang mulia," jawab Abu Nawas sambil mulai mengunyah dengan perlahan. "Emas itu seperti air laut, semakin banyak kau minum, semakin haus pula kerongkonganmu. Saat aku memegang koin-koin itu, aku tidak melihat dunia sebagai tempat yang indah, tapi sebagai tempat yang penuh dengan pencuri dan sepupu-sepupu palsu yang mendadak muncul dari lubang semut. Hatiku menjadi sempit seukuran dompetku. Tapi saat aku memberikannya kepada kakek pemulung itu, aku melihat sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan dinar manapun. Sebuah senyuman tulus yang membuat beban di pundakku terbang ke awan." Abu Nawas kemudian mengambil sebutir anggur dan melemparkannya ke udara, lalu menangkapnya tepat dengan mulutnya. Sebuah atraksi yang membuat para pengawal istana hampir kehilangan wibawa karena ingin tertawa.
Emas hanyalah logam yang dingin, Baginda. Ia tidak bisa tertawa, tidak bisa bercanda, dan tidak bisa diajak bicara saat kita kesepian. Sedangkan tawa dan kebahagiaan orang lain adalah harta yang terus bertambah saat kita membaginya. Jika aku menyimpan emas itu, aku hanya punya tumpukan logam. Tapi dengan membagikannya, aku punya ribuan cerita dan jutaan tawa yang akan menemaniku hingga hari tua nanti. Khalifah tertegun sejenak, merasa bahwa nasihat Abu Nawas kali ini lebih mahal daripada seluruh perhiasan yang ada di perbendaharaan istananya. Kau benar, Abu Nawas, kebahagiaan memang tidak punya berat dalam timbangan, tapi ia punya tempat yang sangat luas di dalam hati. Abu Nawas mengangguk setuju, lalu kembali fokus pada paha kambingnya dengan kecepatan yang sangat luar biasa, seolah-olah ia sedang berlomba lari dengan rasa laparnya sendiri. Jamuan itu pun berakhir dengan perut yang kenyang dan hati yang lapang, membuktikan bahwa di tangan Abu Nawas, sebuah nasihat bisa terasa lebih lezat daripada hidangan raja sekalipun.